Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zakara lan nutur sapa al-musannifu ke musannif syaratul musi ing syarate wong kang wasiat fi qaulihi ing dalem dawuhe musannif rupane wa tasihhu ila akhirih wa tasihhu lan sah wa fi ba'din nusahi lan iku tetep ing dalem sebagiane pira-pira tulodo utawi dawuh wa tajuzuh lafat wa tajuzuh apa al-wasiyatu wasiat min kulli balighin saking saben-saben wong kang balik akilin kang duweni akal ay mukhtarin tegese kang karepe dhewe ay mukhtarin tegese kang karepe dhewe hurrin kang merdeka wa ingkana senajan ono sapa al-musi iku kafirun wong kafir au mahjuran utawa wong kang den cegah tasarrufe au mahjuran utawa wong kang den cegah tasarrufe sapa alaihi man bisa fahin kelawan sabab mendu fala tasihhu moko ora sah apa wasiyatu majnunin wasiyate wong kang edan wa mughmalan wong kang ayanan sapa alaihi man ini juga bisa sampean baca satu kalimat wa mughma alaihi lan wong kang ayanan wa sabiyin lan bocah cilik wa mukrohin lan wong kang den peksa Bismillahirrahmanirrahim. Wa zakarul musannifu syaratul musi fi qawlihi wa tasihhu ila akhirih. Berikutnya Kiai Musannif berarti pengarang kitab takribnya. Di situ menyebutkan syarat orang yang berwasiat. Beliau dalam ungkapannya menyebutkan wa tasihhu sah al-wasiyatu min kulli balighin aqilin. Sah hukumnya wasiat yang datang dari orang yang berakal, orang yang balik. Kemudian ketika kita memperhatikan dalam teksnya, itu ada dalam sebagian redaksi kitab yang lain menyebutkan dengan lafaz wa tajuzu. Coba dilihat teksnya. Itu kenapa kok berbeda? Maksudnya di situ tajuzu itu mengarah pada makna tasihhu. Ini fi sairil bab, di semua bab yang ada di fikih, khususon masalah muamalah, ketika ada ungkapan wa tajuzu artinya boleh, itu maksudnya adalah sah. Itu misalkan wa tajuzu al-wasiyatu min kulli balik, itu kenging panjenengan dikemaknanen sah wasiat itu datang dari seorang yang balik dan juga berakal. Jadi yajuz bimakna
yasih atau tajuzu bimakna tasihhu. Itu maksud daripada wa fi ba'din nusakh itu ay mukhtarin hurrin wa in kana kafiran aw mahjuran. Jadi orang yang wasiat itu menurut bunah ke musannif Imam Abi Suja itu ada 2 syarat. Yang pertama harus balik orangnya, yang kedua harus akilan atau orang yang memiliki akal, tidak gila, tidak pingsan atau tidak epilepsi. Kemudian syarat ini ditambah oleh syarih pengarang Fathul Qoribnya, ay mukhtarin hurrin, orang yang berwasiat itu melakukannya dengan kehendak sendiri, bukan karena unsur paksaan. Jadi ini harus perlu ini qayyid yang semacam ini, itu perlu. Karena mungkin saja orang itu wasiat tapi bukan kehendak sendiri, melainkan karena ada unsur paksaan. Dan syarat yang keempat menurut syarih tadi itu adalah hurrin. Orang yang berwasiat itu harus merdeka. Tidak boleh di situ seorang budak itu mewasiatkan hartanya kepada orang lain. Sehingga melihat dari beberapa syarat yang telah kita sebutkan tadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa walaupun orang yang wasiat itu beragama bukan Islam, artinya orang kafir, au mahjuran alaihi bisafahin, atau orang tersebut itu dibatasi tasarrufnya disebabkan karena idiot, safeh, gitu kan? Maka jika demikian itu hukumnya di situ sah. Paham ya? Nah, dalam istilah yang lain yang lebih ringkas, balighin akilin itu disebutkan dalam satu istilah yaitu mukallaf. Maka saya maksud orang itu mukallaf adalah balik pertama, kedua berakal. Balik itu sampai kapan batasannya? Dulu sudah pernah dijelaskan, semenjak dia keluar mani atau ihtilam, bermimpi sampai menyebabkan keluar mani. Kalau perempuan di situ masa baliknya ketika sudah berusia 9 tahun komariah, kemudian keluar darah yang kita sebut dengan darah haid. Ketika 2 sebab itu tidak ada, maka batasan balik itu sampai pada usia 15 tahun komariah. Itu nanti syarat daripada al-musi, orang sewasi wasiat. Fala tasihhu wasiyatu majnunin wa mughma alaih wa sabiyin wa mukrah. Sehingga mafhumnya, tafriq, perincian hukumnya di situ tidak sah hukumnya wasiat orang gila. Wasiatnya orang gila itu tidak sah. Jadi kok nanti ada orang yang memiliki penyakit gila, baik gilanya di situ mudbik terus menerus atau di situ terputus-putus gilanya, tetap hukumnya ketika dia berwasiat dalam kondisi gila, wasiatnya tidak sah. Wa mughma alaihi, dan orang yang memiliki penyakit epilepsi atau penyakit ayanan. Makanya igma itu dalam kamus memiliki banyak makna. Bedekalana pingsan, bedekalana di situ ayan, bedekalana saben, atau epilepsi. Keempat-empatnya ini yang dimaksud adalah al-mughma alaihi itu. Orang sepingsan itu kan hilang akal. Sampian omongi, sampian curhati, tidak akan ada respon nantinya. Wasobiyin wa mukrohin, anak kecil itu juga tidak bisa berwasiat. Catatannya sobi itu belum balik.
walaupun murahik, walaupun dia hampir mendekati masa balik, tapi dia masih belum nyampe di masa balik, tetap wasiatnya itu tidak sah. Wa mukrahin, dan orang yang terpaksa itu juga tidak sah untuk melakukan wasiat. Kemudian terkait dengan persoalan yang tadi, secara ringkasnya, balighin akilin, orang yang balik dan orang yang berakal itu bisa diringkas dengan satu istilah, yaitu mukallaf, ya kan? Akan tetapi kenapa kok musannif di situ menyebutkan secara rinci, sebut lagi satu persatu, balik, akil. Dia balik juga berakal. Ini ada tujuannya. Kalau memang dibutuhkan jawaban itu ada. Di sini disebutkan bahwa bi annahu abbara bidzalika liyashmila sakronal muta'addi bisakrih. Beliau itu menyebutkan secara rinci agar bebenah beliau itu mencakup orang yang mabuk, mabuknya disebabkan karena teledor. Seperti apa contohnya? Dia sengaja minum miras misalkan, atau minum bodrek berlebihan, atau minum komik yang berlebihan. Itu juga salah satu hal yang berdampak mabuk nantinya. Lah orang mabuk tentunya bukan mukallaf, gitu ya. Tentunya orang mabuk itu tidak mukallaf, akan tetapi orang mabuk dalam konteks disengaja atau karena keteledoran diri itu kal mukallafi fi sairil abwab, bagaikan seperti orang yang mukallaf di seluruh bab-bab fikih. Makanya walaupun dia itu mabuk, tidak ditempatkan posisinya di tempat orang yang tidak mukallaf. Paham ya? Karena bentuk keteledoran yang telah ia lakukan, sehingga itu jadi konsekuensi. Makanya orang mabuk kalau menyatakan talak kepada sang istri, mabuknya disebabkan teledor, maka talak itu terjadi. Hati-hati. Itu sebagai konsekuensi bagi dirinya, biar tidak teledor lagi, biar tidak sembrono jadi orang. Itu secara dohir dia itu bukan mukallaf, tapi secara rinci hukumnya karena keteledoran dia itu termasuk yakumu maqamal mukallaf, menempati posisinya orang mukallaf, sehingga di situ tetap orang tersebut itu dihukumi mukallaf dalam segala bab itu ya. Kemudian tadi terkait masalah orang yang merdeka, itu syaratnya orang yang wasiat tidak boleh memiliki sifat perbudakan. Artinya dia itu harus betul-betul merdeka, baik kemerdekaannya itu seluruhnya atau hanya sebagian. Yang satu full, yang satu hanya setengah. Yang setengah ini yang disebut dengan budak muba'ad. Separuhnya merdeka, separuhnya tidak merdeka. Walaupun hanya sebagian yang merdeka, tapi dalam dirinya masih ada sifat kemerdekaan, dia tetap boleh untuk melaksanakan wasiat. Artinya wasiatnya itu sah. Paham ya? Beda kasus nanti kalau budak ini seluruhnya jadi budak, berarti sama sekali tidak merdeka, atau budak murni full tidak merdeka. Dan juga beda nanti kasus dengan budak mukatab. Budak mukatab itu budak yang kemerdekaannya dengan menyicil kepada si sayyid, menggunakan akad cicilan. Itu juga tidak bisa untuk melaksanakan wasiat. Kenapa? Alasan yang pertama, bagi budak yang sempurna budaknya, tidak ada sedikit sifat merdeka, itu li'adami milki ghairil mukatab. Hakikatnya budak itu tidak bisa memiliki kepemilikan. Umpama budak nikah alako saareh oleh 10.000, maka pese 10.000 nikah benih din budak itu, tapi din sayyidnya.
karena dia hanya budak. Artinya tidak sah untuk memiliki sesuatu. Untuk yang mukatab, budak cicilan itu juga kenapa kok tidak bisa untuk melaksanakan wasiat? Karena lidu fi milkil mukatab, kepemilikan budak mukatab itu lemah, gitu kepemilikannya itu tidak kuat tapi lemah, hanya sebatas cicilan. Kalau dia mampu jadi merdeka, kalau tidak mampu maka gagal jadi merdeka nantinya. Akan tetapi semua itu, keterangan tadi, ketentuan tadi itu berlaku apabila tidak dapat izin dari sayyid gustinya. Kalau budak ini mendapat izin dari sayyid untuk wasiat, maka di situ boleh alias sah. Pahami? Catatan tadi, budak murni full tidak merdeka, dan budak yang di situ cicilan mukatab itu tidak bisa wasiat apabila tidak dapat izin dari sayyidnya. Kalau sudah dapat izin maka di situ boleh. Terus orang kafir itu juga boleh melaksanakan wasiat. Kenapa? Ada syarat di sana. Harus Islam, itu tidak ada. Orang kafir ini mencakup semua bentuk kekufuran atau mencakup seluruh jenis kekafiran, termasuk kafir harbi sekalipun itu bisa memberikan wasiat. Dan masuk dalam konteks kafir yaitu adalah seorang yang murtad. Maka jangan berin min jumlatil fusak itu adalah murtad, wa min jumlatil kufri al murtad. Murtad itu masuk dalam kelompok orang kafir. Cuma bedanya dia pengalaman Islam sebelumnya, sehingga karena dia pengkhianat terhadap Islam itu dijuluki afsakul fusak, lebih fasik dibandingkan orang-orang fasik karena sudah pernah kenal Islam. Kalau keluar dari Islam berarti tandanya mengkhianati Islam. Beda dengan kafir. Kafir murni itu hanya sekedar tidak percaya saja. Itu kan demikian. Tapi tetap akbarul ma'asi itu. Orang yang berstatus murtad itu wasiatnya bisa sah, dengan catatan apabila satu saat dia kembali lagi memeluk agama Islam. Kalau dia sudah kembali ke Islam kemudian berwasiat, berarti wasiatnya hukumnya sah. Akan tetapi ketika dia itu mati murtad dan mati dalam kondisi murtad, maka wasiat yang telah ia lakukan itu batal. Kenapa kok di situ batal? Li'anna milkahu mauqufun 'alal asah. Menurut pendapat asah, kepemilikan orang murtad itu dimaukufkan. Artinya dibekukan dulu. Dibekukan ini bukan berarti hilang dari kepemilikannya. Ada tetap tapi tidak boleh diotak-atik. Itu dimaukufkannya, Pak. Depending apakah murtad ini satu saat akan kembali lagi ke Islam apa tidak. Jadi tidak boleh di situ misalkan di antara keluarga seseorang, saya tidak menyebutkan kita, kalau kita matur muka setiap keluarganya sampai turunan dek bebe itu jauh dari murtad ini, matur muka dilindungi. Misalkan ada orang satu keluarganya di situ ada yang keluar Islam, kemudian hartanya di situ ingin ditasarrufkan, maka tidak boleh. Kok nanti saudara satunya itu keluar dari Islam, maka hartanya dimaukufkan. Milik siapa? Tetap miliknya murtad, tapi tidak boleh diotak-atik. Kok nanti kembali ke Islam, maka status harta itu bukan maukuf sudah, tapi dikembalikan kepada si murtad. Kok nanti murtad itu mati, maka fayata'ayyanu zawalu milkihi min hinir riddah bimautihi murtaddan. Maka sudah jelas ketika murtad sudah meninggal, hartanya sudah terlepas dari kepemilikan dia.
Paham ya? Artinya tidak bisa diwariskan, tidak bisa diwasiatkan kepada orang lain. Itu sudah terlepas dari kepemilikannya. Wa zakara syartul musalah idza kana muayyanan fi qawlihi likulli mutamallikin ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.